Dok, apakah pada pasien DM tipe 2 penggunaan insulin akan menyebabkan resistensi insulin tambah parah? Nah, jadi sobat waras sekalian, perlu diketahui dulu ya, apa sih yang menyebabkan diabetes tipe 2. Jadi resistensi insulin itu memang sudah ada pada pasien diabetes tipe 2. Resistensi insulin yang makin berat akan memaksa kerja pankreas, organ tubuh kita yang menghasilkan insulin, menjadi lebih berat, sehingga pada akhirnya menyebabkan kerusakan dari sel-sel beta pankreas yang memang menyebabkan kekurangan insulin alami dari dalam tubuh pada akhirnya. Sehingga kalau insulin tubuh kita berkurang, yang awalnya hanya berasal dari resistensi insulin, lama-lama gula darah itu juga akan meningkat, sehingga akhirnya pasien terdiagnosis diabetes. Nah, kalau untuk pasien yang sudah harus menggunakan insulin, itu kan ada indikasinya ya. Misalnya HbA1c yang terlalu tinggi, kemudian juga dia sudah diberikan obat anti diabetes yang tablet ya, yang minum, tapi gagal ya, meskipun sudah kombinasi 2 obat, 3 obat, tapi gula darah masih belum terkontrol. Namun gula darahnya masih tinggi-tinggi sekali, nah itu juga indikasi untuk penggunaan insulin. Indikasi insulin yang lain yang juga biasanya sering dilakukan oleh dokter, misalnya pasien diabetes yang sedang hamil ya, karena banyak obat-obat minum yang masih kontraindikasi untuk pasien diabetes hamil, dan insulin biasanya paling aman. Terkait resistensi insulin yang dipicu oleh penggunaan insulin dari luar atau insulin reseptor oleh dokter, sebenarnya kalau kita lihat dari pengalaman sehari-hari, saya sulit membuktikan, dan menurut saya kemungkinannya ada, tapi sangat jarang ya. Hanya ada 1 atau mungkin 2 pasien yang dosis insulinnya tuh naik terus gitu ya, tapi gulanya masih nggak terkontrol, padahal sudah kita yakinkan cara penyuntikannya betul, pasiennya sudah kontrol makan dengan baik, tapi gulanya masih belum terkontrol. Itu saya juga sudah sempat cari-cari literaturnya. Ternyata ada laporan kasus pada beberapa pasien diabetes tipe 2 dengan penggunaan insulin dari luar bisa mencetuskan terbentuknya anti-insulin antibody. Jadi pasiennya membuat antibody yang mengcounter efek insulin yang diberikan dari luar. Ya, ini sebenarnya agak beda sama resistensi insulin yang dimaksud pada diabetes ya. Ini pasiennya memunculkan reaksi imun sehingga insulin yang dikasih dari luar itu nggak bagus kerjanya. Nah, kalau misalnya kita ketemu pasien yang curiga seperti itu harus dipikirkan untuk mengganti jenis insulinnya supaya tidak terbentuk antibodi yang baru lagi gitu ya, tidak terjadi reaksi antigen antibodi terhadap antibodi dari insulin yang lama. Nah, dari laporan kasus yang saya baca itu juga, setelah diganti insulinnya, kadar gulanya bisa turun, membaik, dan pasiennya bisa sehat gitu ya. Tapi ini pun sulit dibuktikan dalam kasus sehari-hari, karena biasanya dalam praktek sehari-hari kita punya kendala, kita tidak bisa memeriksakan anti-insulin antibody yang dimaksud. Biasanya itu hanya dalam ranah penelitian saja. Jadi biasanya kalau misalnya ada pasien yang tidak respon dengan terapi tertentu, ya memang protokolnya kita switch, kita ganti, kita intensifikasi atau kita ganti jenis insulinnya, lalu kita evaluasi lagi. Dok, suami saya kena TBC, lalu setelah konsumsi obat yang warna merah malah terjadi matanya bengkak, sesak napas, perut kembung, tangan kaki kesemutan. Apakah ini efek dari obat tersebut? Nah, jadi sebagai informasi dulu ya teman-teman, mungkin obat merah yang dimaksud ini adalah tablet FDC, Fixed Drug Combination, yang berisi 4 antibiotik yang biasanya dipakai untuk pengobatan TBC di fase intensif alias 2 bulan pertama. Obatnya itu 1 tablet isinya ada 4 antibiotik ya, antibiotik khusus TBC, bukan untuk sakit yang lain, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan juga ethambutol gitu ya. Nah, keempat obat ini memang sangat efektif untuk tata laksana TBC di awal. Jadi memang protokol terapi TBC baik dimanapun dokter berada dan juga panduan dari pemerintah masih menyarankan menggunakan terapi ini tentunya ya, dan di seluruh dunia pun juga sama. Nah, kalau misalnya dari ceritanya seperti itu dan konsisten ya, tiap kali minum obat tersebut terjadi efek yang dirasakan seperti yang diceritakan, yang terpikir di benak saya adalah apa jangan-jangan ini alergi, dan alerginya kategorinya nggak bisa dikatakan ringan gitu ya.
Nah, kalau saya menemukan pasien seperti ini, biasanya saya akan suruh stop dulu konsumsi obat kombinasinya itu tersebut, tunggu sampai reaksi alerginya hilang, apapun yang dirasakan, entah seseknya, atau perut kembungnya, atau kesemutannya, atau mata bengkak, itu kita takutnya angioedema ya istilahnya, reaksi alergi yang cukup berat, dan sesaknya saya nggak tahu apakah sampai menimbulkan semacam asma ya, atau menuju ke reaksi anafilaksis alias alergi yang sangat berat. Nah, itu stop dulu tentunya obat yang diduga pencetus, kemudian atasi alerginya ya, berobat untuk atasi alerginya ke dokter, dan kemudian nanti biasanya dokternya akan tes satu-satu ya, karena itu kan satu tabletnya kombinasi 4 antibiotik, nanti harus dites satu-satu nih, obat mana yang menyebabkan alergi pada pasien. Tentu ngetesnya pakai dosis yang kecil-kecil dulu ya, biasanya sepertiga dosis dites gitu ya. Kalau misalnya ada reaksi tapi lebih ringan dibanding sebelumnya, nanti akan disimpulkan, oh ternyata yang bikin alergi rifampicin nih, oh nggak taunya isoniazidnya gitu. Nanti baru setelah ketahuan obat mana yang bikin alergi gitu ya, ya tentu tidak akan digunakan lagi obatnya, akan diganti dengan obat alternatif. Tapi memang prinsipnya pengobatan TBC itu, apalagi di fase intensif ya, awal pengobatan itu harus kombinasi minimal sih ya, kalau bisa sih minimal 3 obat gitu ya, 4 obat lebih bagus karena akan makin efektif untuk memberantas TBC-nya. Jadi saran saya cepat konsultasikan ke dokternya, jangan dipaksakan terus-terusan minum obatnya, supaya diselidiki ini alergi atau bukan. Dok, saya juga lagi proses laser nih, memang karena setelah bulan puasa ya, ini laser batu ginjal mungkin maksudnya ya. Nah, jadi teman-teman, untuk batu saluran kemih, terutama batu ginjal, itu terapinya macam-macam ya. Yang dimaksud dengan laser di sini itu biasanya istilah orang awam gitu ya, untuk menggambarkan terapi SWL ya, ESWL, jadi extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi itu adalah terapi dengan menggunakan gelombang suara ya, ultrasound intensitas yang sangat tinggi untuk menggetarkan, menghancurkan batu di dalam sehingga batunya berubah menjadi serpihan yang lebih kecil-kecil dan akhirnya bisa keluar lewat air kencing kita. Nah, untuk batu ginjal sendiri atau batu saluran kemih sebenarnya jenisnya sangat banyak sekali ya. Bisa batu kalsium, itu yang paling sering, bisa sampai 70% orang-orang yang batu ginjal itu batunya jenisnya kalsium ya. Jadi entah kalsium fosfat, kalsium oksalat gitu ya. Terus kemudian juara berikutnya biasanya penyebabnya batu asam urat. Baru nanti ada batu-batu yang lain ya, batu sistin, batu struvit, dengan masing-masing itu faktor resikonya berbeda-beda, meliputi batunya ini terbentuk di tingkat keasaman urin yang basah atau yang terlalu asam gitu, itu jenis batunya beda. Nah, kalau misalnya asam urat darahnya juga tinggi, itu akan lebih mudah terbentuk asam urat. Kalau bisa terlalu tinggi konsumsi kalsium misalnya, atau suplemen-suplemen yang meningkatkan absorpsi kalsium, misalnya kelebihan vitamin D, itu juga bisa mencetuskan muncul batu kalsium ya. Tapi jangan lupa faktor utama yang menyebabkan terbentuknya batu saluran kemih itu adalah supersaturasi ya. Jadi terlalu pekat urinnya ya. Jadi di urin kita itu kan memang bukan hanya air saja yang keluar, terdapat sedimen-sedimen ya. Entah itu sedimen sel-sel pertahanan tubuh, leukosit misalnya, atau eritrosit, sel darah merah, atau bisa juga ada sedimen dari kristal-kristal tertentu, asam urat, kalsium, sulfit ya, segala macam. Nah, itu awalnya dia hanya kristal kecil-kecil saja. Kalau misalnya kita terlalu lama menahan buang air kecil gitu ya, dan minumnya juga sedikit gitu ya, nah ini kan makanya nih bulan puasa tuh udah dari puasa Ramadan ya, kalau misalnya dari habis subuh gitu ya, udah selesai sahur, kemudian kan nggak boleh minum tuh sampai maghrib, berapa jam tuh ya, bisa 13 jam kalau nggak salah ya. Nah, itu sudah terjadi pemekatan, pasti urinnya pasti sangat pekat karena tidak ada intake cairan lagi gitu ya, sehingga resiko tinggi memang untuk terjadinya supersaturasi alias pembentukan kristal-kristal ini. Tapi bukan berarti pasti terbentuk ya. Jadi ada penelitian juga bahwa puasa Ramadan ternyata tidak terlalu meningkatkan resiko pembentukan batu. Jadi ini harus hati-hati menyikapi pernyataan ini, seolah-olah tuh menyalahkan bahwa melakukan puasa Ramadan nanti efeknya akan terbentuk batu ginjal. Tidak juga ya. Jadi teman-teman harus kontrol faktor risiko ya. Jadi kalau asam uratnya tinggi ya diturunkan. Kemudian juga meskipun sedang berpuasa, pantau asupan cairannya, usahakan total cairan yang masuk itu
tetap sama ya, tetap sama dengan jumlah seperti sebelum puasa, meskipun waktu minumnya nih dibagi dua, hanya pada saat sebelum sahur ya, dan juga setelah berbuka puasa. Jadi misalnya sehari minum 2 sampai 2,5 liter ya, meskipun lagi puasa Ramadan jumlah minum air putih tetap segitu. Dan kalau misalnya ada dorongan untuk buang air kecil pada saat bulan puasa, itu jangan ditahan-tahan. Misalnya sengaja deh nahan pipis, nanti kalau sering pipis nanti malah jadi aus, takut puasa batal. Jangan begitu ya. Tetap jangan biarkan urin mengendap terlalu lama di saluran kemih kita, karena nanti kristal-kristal yang ada yang kecil-kecil sekali yang mestinya tidak jadi batu itu nanti bisa mengendap dan berubah konformasinya menjadi batu. Dok, saya penderita diabetes, sudah mengikuti semua anjuran dokter. Syukurnya gula darah sudah normal, tapi kenapa kok masih kesemutan gitu ya? Baik, jadi kalau kesemutan terjadi di tubuh kita, ya ini harus dicari penyebabnya apa ya. Tidak semua kesemutan itu yang dialami pasien-pasien diabetes ternyata adalah komplikasi dari diabetes ya. Bisa saja karena sebab yang lain. Contoh misalnya saya pernah ketemu pasien diabetes, tapi ternyata kesemutannya karena ada saraf kejepit ya, itu beda lagi gitu ya tentu penanganannya ya. Tapi anggap saja yang dikatakan oleh si penanya ini adalah kesemutan yang berhubungan dengan komplikasi kronik diabetes alias neuropati diabetes ya. Biasanya sifatnya itu simetris ya, kiri kanan terkena tangan dan kakinya, dan biasanya sih sering dimulainya dari ujung jari sampai akhirnya merambat ke telapak tangan gitu ya. Nah, ini kalau pada neuropati diabetes ya memang penanganan utamanya adalah segera kontrol gula darahnya yang baik. Nah, ini kan masalahnya gulanya sudah terkontrol, anggap saja gitu ya, sudah terkontrol baik. Saya asumsikan HbA1c-nya juga sudah cukup baik di bawah 7, tapi kok kesemutannya belum hilang. Nah, ini makanya ya teman-teman, biasakan jangan menunda berobat ya setelah terlalu lama mengalami sebuah keluhan. Kita bicara tentang sel saraf ya. Sel-sel syaraf ya di tubuh kita itu adalah sel-sel yang sangat sensitif. Bukan kayak sel usus, saluran cerna, atau misalnya sel-sel kulit kita yang kalau terjadi luka atau kerusakan bisa sembuh dengan baik, dengan sempurna atau hampir sempurna. Kalau sel-sel syaraf ya, coba perhatikan misalnya orang yang mengalami stroke gitu ya, kan biasanya ada tuh gejala sisanya, misalnya agak ada masih kelumpuhan, atau bahkan ada yang sama sekali tidak bisa kembali ya, tetap lumpuh total. Nah, itu yang kita bicara soal saraf nih. Sama dengan neuropati diabetes. Dari penelitian, kalau neuropatinya diderita ini sudah sangat lama ya, lebih dari 3 sampai 6 bulan gitu ya, ada resiko meskipun gula sudah normal, tapi gangguan rasa tidak enaknya nih, entah nyeri atau misalnya kesemutan gitu ya, atau rasa ditusuk-tusuk, rasa terbakarnya tidak bisa hilang sempurna gitu ya. Bahkan ada yang tidak membaik sama sekali alias neuropati diabetes berat. Nah, kalau sudah seperti ini butuh tata laksana bersama dengan dokter saraf biasanya ya, untuk membantu mengurangi derajat kesemutan ataupun nyerinya, meskipun biasanya sih tidak sampai hilang total. Jadi istilah kita tuh tidak semengganggu di awal, tapi untuk hilang total rasanya susah. Jadi itu yang saya bilang di awal, jangan tunggu sampai keluhan kesemutan ini terlalu lama. Jadi ini pesan juga ya untuk semua pasien-pasien diabetes, kalau yang tadinya nggak ada kesemutan terus tiba-tiba mulai muncul kesemutan atau gangguan saraf di ujung-ujung tangan atau kaki, cepat berobat, obati diabetes yang benar ya, konsultasi, langsung pola hidup sehat, olahraga ya, kalau perlu periksa juga ya jantung, pembuluh darahnya apakah ada masalah gitu, supaya jangan sampai menetap nih, jangan sampai jadi susah ditangani untuk keluhan neuropati diabetesnya ya. Semoga menjawab dan tetap semangat untuk kontrol gula darahnya ya. Dok, dokter praktek di mana? Saya penderita hipokalemi dan ada hipertensi. Sekarang rutin minum KSR, spironolakton, dan amlodipin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ini pasien penderita hipokalemi, saya asumsikan hipokaleminya alias kekurangan kalium tubuhnya ini kejadiannya berulang, mengganggu, makanya perlu dapat terapi seperti itu ya. Untuk hipertensinya apakah ada hubungan sama gangguan kekurangan kalium atau tidak, itu ya bisa saja berhubungan, bisa juga itu kebetulan aja ada dua kondisi yang berbeda gitu ya. Nah, terkait hubungan antara hipokalemi dengan hipertensi, itu ada sebenarnya sebuah diagnosis ya, yaitu mineralokortikoid excess atau kita sebutnya CON syndrome, hiperaldosteronisme primer gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien hipokalemi berulang yang ternyata ada hiperplasia, pembesaran pada kelenjar anak ginjalnya, adrenal ya, sehingga terjadi pengeluaran hormon aldosteron yang berlebihan,
yang pada akhirnya menyebabkan tekanan darahnya tinggi, biasanya susah dikendalikan, ciri khas hipertensinya butuh obat sampai multiple, bisa 3 atau 4 obat, dan terjadi hipokalemia juga ya. Nah, untuk mencurigai pasien hipokalemia apakah terkena Conn syndrome, ini sebenarnya ada alur diagnosisnya ya. Biasanya nomor 1 pada pasien hipokalemia berulang, dokternya nanti akan mencari tahu ini apakah ada pengeluaran kalium yang berlebihan melalui ginjal. Jadi ginjalnya ya gampangnya bahasanya tuh bocor ya kaliumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya terdapat kebocoran kalium dari ginjal, baru nanti dilihat nih status asam basa dari darah pasiennya. Nah, kalau misalnya pada yang Conn syndrome, yang hiperaldosteronisme primer ini, biasanya terjadi yang namanya alkalosis, alias darah pasiennya itu pH-nya terlalu basa. Nah, baru setelah itu harus dicek lagi yang spesifik ya, hormon aldosteronnya ya, plasma renin activity-nya gitu ya, untuk menentukan apakah ini memang ada hipersekresi alias pengeluaran hormon aldosteron yang berlebihan. Ya. Nah, untuk terapinya sebenarnya sudah betul kalau misalnya memang dicurigai ke arah Conn syndrome ya, harus melibatkan spironolakton ya, ini dia anti aldosteron soalnya, dan juga KSR untuk suplementasi ya, kalium slow release gitu ya. Nah, ini ya memang ya tanda kutip harus terus-terusan sih gitu. Cuman saran saya coba cari penyebab kalium rendah yang lain ya, ataupun juga penyebab hipertensi yang lain. Kayak misalnya saya pernah dapat pasien hipertensi susah dikendalikan ternyata gara-gara KB hormonal ya gitu ya. Jadi hipertensi sekunder yang bukan primer gitu ya. Jadi hipertensi sekunder tuh ada penyebab spesifik yang menyebabkan pasien mengalami hipertensi. Contohnya si Conn syndrome ini misalnya, atau misalnya ada Cushing syndrome, atau kemudian juga ada penggunaan obat-obatan tertentu, atau misalnya pasiennya ada penyakit ginjal kronik. Itu adalah penyebab hipertensi sekunder. Kalau misalnya hipertensi yang ada pada masyarakat umumnya itu hipertensi primer, itu ya udah ya memang harus diterapi dengan obat anti hipertensi saja gitu ya, dan biasanya tidak menyebabkan kalium turun ya. Terkait saya praktek di mana, saya praktek di area Bekasi gitu ya, ada di Rumah Sakit Siloam Bekasi Sepanjang Jaya dan juga Rumah Sakit Siloam Sentosa. Silakan kalau domisilinya dekat gitu ya, tidak terlalu jauh, mau konsultasi dengan saya boleh, tapi mau konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam manapun itu juga silahkan saja ya, karena yang penting diobatin yang benar dan diskusikan masalah penyakit Anda dengan baik dengan dokternya ya. Mudah-mudahan dapat dokter yang cocok, yang komunikatif, sehingga juga puas gitu ya dengan pengobatannya. Salam sehat. Nah, semoga pertanyaannya terjawab semua ya. Bagi Sobat Waras yang masih punya pertanyaan, silakan komen saja di video yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di video konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Salam sehat, salam waras.